gitu. Nah, maka pertanyaan saya dari tadi, bisa nggak orang Kristen menerima penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Itu pertanyaan saya. Iya, tanpa mengutuk. Dalam hal ini mengutuk ketika kami sudah kutuk itu sudah diambil oleh Yesus. Nah, berarti Kan wajib kami kan? sebentar dulu. Jadi peristiwa kutuk itu ada 2 tahap. Tahap Iya, yang tunggu dulu. Tahap yang Bapak tanyakan itu adalah di saat itu penyerahan dosa kepada Yesus, kutuk kepada Yesus. Iya, Jadi udah kutuk, tahu itu. bentar dulu lah. Wah, Ya gimana sih? diulang terus orang itu yang dipertanyakan, gimana sih Pak Jordan ini? Karena pertanyaannya di sini adalah salah penempatan. Kenapa sudah terjadi mau dibawa saat sekarang ini? Kan Anda imani, Pak. Iya, tapi kan itu sudah terjadi ketika Iya. kami percaya. Nah, Sekarang kami kalau begitu kesimpulannya menerima penebusan dosa di waktu yang bersamaan meyakini Yesus itu terkutuk. Kan nggak bisa dipisahkan tadi dua mata koin yang berbeda ini. Di sini ada pembagian waktu, Pak. Waktu ayat itu ditulis itu saat kami percaya. Kami kan sudah menjalani kepercayaan itu. Saat percaya dengan menjalani itu beda. Ya, giliran saya diem aja diem, Pak Jordan. Iya kan sudah selesai. Oh, udah selesai ngomong dong, udah selesai. Gimana sih? Nah, itu dia makanya artinya di sini ya bisa kita simpulkan memang dalam keimanan Kristen itu tidak bisa dipisahkan antara penebusan dosa dan mengutuk Yesus. Itu karena apa? Karena dia mengimani dosanya ditebus ketika Yesus dikutuk, digantung di kayu salib. Nah, inilah tidak bisa terbantahkan. Kalau dia tolak pengutukan terhadap Yesus, penebusan dosanya gugur. Kalau dia mau terima penebusan dosa, Yesusnya harus terkutuk. Nah, betul. Itu betul kan, tadi makanya itu tadi aku pertanyakan, bisa nggak tidak mengutuk Yesus? Tapi faktanya dari sekian menit ke belakang tidak bisa. Itulah di Kristen. Kalau di Islam dan ajaran para nabi sebelumnya bisa menerima. Bukan. Karena pertanyaannya di Kristen kan. Bukan. Iya, saya izin di Islam dulu. Boleh dong saya sampaikan dulu sebentar. Saya nanti persilakan Pak Jordan, tidak nyampe 1 menit ya. Saya paling setengah jam. Nah, kalau di Islam tanpa mengutuk utusan Tuhan, alhamdulillah bisa diampuni dosa. Dan ajaran para nabi sebelum Yesus dan ajaran Yesus tanpa mengutuk utusan Tuhan, apalagi mengutuk Tuhan, bisa diampuni dosanya. Ini memang ajaran Kristen ini beda luar biasa. Ya, bedanya karena Bapak mengatakan adalah mengutuk, tapi dikatakan terkutuk. Kami tidak mengutuk, tapi itu sudah menjadi kutuk. Jadi artinya kutuk yang harus kami terima itu dia ambil gitu loh. Tapi itu sudah terjadi. Itu aku tadi bilang Pak Jordan jangan diputar lagi. Mestinya Pak Jordan terkutuk, kutuknya diambil oleh Yesus, Yesusnya yang jadi terkutuk. Itu ngapain diulang-ulang? Saya aja dengernya nggak tega Yesus dikutuk terus, malah diulang-ulang lagi. Enggak, itu cuma peristiwa di dalam peristiwa cuma saat di kayu salib, bukan ketika sampai sekarang ini kemudian itu tetap terjadi terus. Bukan. Itu kan untuk seluruh umat manusia katanya di imannya. Iya, sampai sekarang berarti berlaku. Enggak, bukan berlaku, tapi itu tunggu dulu. Peristiwa kan itu sudah terjadi di kayu salib. Nah, ketika kita percaya, maka kutuk itu yang sudah terjadi di kayu salib itu tidak berulang lagi, cuma sekali di kayu peristiwanya salib. Sekali, kutuknya sampai akhir zaman Pak Jordan. Selama ada Kristen lahir ke muka bumi, dia dibaptis, mengimani dosanya ditebus, berlakulah masa kutukan 2000 tahun yang lalu. Jadi sampai detik ini orang Kristen mengimani ketika ada yang bayi baru lahir, dia dibaptis, dia diimani dosanya ditebus. Artinya peristiwa 2000 tahun lalu berlaku sampai hari ini. Itulah imannya Kristen.
berlaku, tapi bagi orang yang baru masuk percaya, tapi ketika dia sudah artinya berlaku percaya, terus dia aku tidak bilang. mengutuk lagi, tetapi dia memuji, mengagungkan, memuliakan Raja di atas segala raja, setelah Tuhan mengutuknya di atas segala nanti lain raja. lagi. Iya, setelah, bukan mengutuk, Pak. Itu kata mengutuk ini yang selalu penempatan yang salah. Ya gimana dong ngelain Menjadikannya nerjemahinnya terkutuk? menjadikan terkutuk, dia menjadi kutuk, bukan kami mengutuk. Persoalannya siapa yang mengutuk? Bapak Alif salah, bukan kami yang mengutuk, tapi dia yang menjadikan terkutuk. Dia mengambil, kata terkutuk itu mengambil kutuk itu, gitu Pak. Apalagi kan Yesus mengambil kutuk dosanya Pak Jordan. Pak Jordan yang berdosa, Yesus yang terkutuk, Yesus yang dikutuk. Itulah keuntungan kami menjadi orang Kristen. Anda mengatakan Kasih, keuntungan ya. Yesus dijadikan terkutuk. Itulah ajaran Anda. Makanya saya bilang nggak masuk akal. Jadi ketika ada orang Kristen bayi lahir, Pak Jordan punya anak 10. Hari ini lahir anak Pak Jordan di kota David. Nah, kan gitu. Nah, di saat itu juga ternyata dibaptis nanti percaya, yuk kutuk Yesus berlaku. Punya anak 10 terus berlaku sampai hari kiamat. Kutukan terhadap Yesus masih berlaku. Nah. Bukan kutukan, mengambil. Iya, mengambil kutuk Pak Jordan. Jadi Yesus itu ngambilin kutuk terus sampai kiamat setiap ada Kristen lahir. Iya. Iya, itu kutuk tapi terus. kan cuma sudah terjadi, bukan berulang-ulang, tapi cuma sekali terjadi. Tetapi ketika peristiwanya sekali, kutuknya sampai kiamat. Udah. Karena Ya masih itu, ada Pak. orang yang percaya. Ketika ada orang percaya masih berlaku. Itu dia percaya Yesus terkutuk di kayu salib. Itulah gue bilang sampai kiamat. Ya, karena masih ada orang percaya, tapi bukan mengutuk ya. Itu maksudnya. Ya intinya selama ada orang yang percaya itu masih ada kutukan ya, itu. Betul. Itu saya mah daripada punya Tuhan yang dikutukin, mending diketekin saya mah. Saya mau dengan dikotokan. Ya. Ganteng gini. Itulah yang disebut dengan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan. Ajaran Yesusnya mengaruniakan ajaran terkutuk. Nini sorry ya, ada sholat di sini, ada toah. Yoga mungkin mau tanya Yoga. Enggak, lanjut dulu Bang. Jadi sorry ya, ini mungkin agak terganggu karena ada sholat di sini. Itu kayak suara di Bekasi. Oh, ada seperti itu sholat di Bekasi. Mana Pak Alif? Ya, itu suara. Naik Pak Alif. Oh, nggak mau dengar sholat. Bentar. Kang Kian, saya izin turun dulu ya. Saya mau ada urusan. Tep-tep dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya mau tep-tep dulu, Bu. Aduh. Melan Van. Aduh. Gimana ini Pak Jordan yang terkutuk, saya yang ditendang. Aduh. Itu tanya host, jangan tanya saya. Kurang ajar sih ganteng ini. Bukan. Yang di kayu salib tentang saya. Iya, kasihan ditendangin Tuhannya. Lu nggak emang tega lihat Tuhan lu ditendang-tendang? Ya, tidak ada kata seperti itu, Bang. Ya, tapi kan disiksa, dianiaya. Oh iya, kalau disiksa, dicambuk, dipukul, dimahkotaikan mahkota duri, ya itu memang. Jadi sebelum dilanjut nanti ya Kang dan Yoga, fakta yang tidak terbantahkan ya. Fakta yang tidak terbantahkan ya. Yang tadi saya sampaikan Pak Jordan, benar nggak? Baru nanti setelah ini Kristen menjelaskannya bahwa dalam Kristen itu ajarannya kasih. Kristen itu ajarannya kasih, kan gitu. Tapi kalau kita kupas, kita bahas, ternyata waduh, memposisikan Yesus sebagai yang mengambil kutukan manusia, dia dijadikan yang terkutuk. Nah, gitu. Yang lebih parah itu adalah kutipannya Paulus, Mr. Paul itu
bahwa sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ternyata ketika Yesus digantung di kayu salib, tidak main-main, yang mengutuknya itu bukan tentara Romawi, bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen di muka bumi. Ternyata Elohim yang di langit. Itu yang paling mengerikan. Oh ya, begini Pak Yoga. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia ini mendapat kutukan dan hukuman dari Allah itu sendiri. Nah, dia yang memberikan pernyataan hukum seperti itu. Tetapi karena Paulus itu, Pak, Paulus. Sebentar dulu, ini gimana sih, saya lagi ceramah kok dipotong ini. Bukan, saya ingat itu statementnya Paulus, Pak Jordan, bukan statement Bapak di surga. Sebentar dulu. Ini kan sudah ada di dalam peristiwa Adam dan Hawa. Kan seperti itu. Kok jadi Adam dan Hawa? Hukuman dosa, iya. Kan ketika bentar dulu. Pak Alif. Memang lucu kau. Ditutup kameranya. Aduh, sudahlah. Aku kan ini lagi apa ya? Lagi dicukur rambutku. Wignya nggak dipakai gitu. Buka kameranya, botak. Sudahlah, kita mau menjawab. Ini kan tahu diskusi. Pak Jordan itu udah pakai lingerie, nggak berani dia. Coba aku lihat Pak Alif. Coba aku lihat dulu Pak Alif. Coba Pak Alif. Apa sih Pak Jordan? Kan calon perawan nanti gimana sih? Aduh, kan Saya jebak tadi. aku Saya sudah undang lupa kameranya, kok. malah diklik Kang Alif. Untuk Pak Jordan barusan mau nanggapin yang mana Pak Jordan? Oke, ini saya mengatakan ketika manusia dalam dosa itu kan dihukum. Nah, jadi manusia keturunan Adam yang melakukan kesalahan itu pasti dihukum, dikutuk dan lain-lain sebagainya. Tapi dia yang memberikan konsekuensi seperti itu, aturan seperti itu, hukum seperti itu. Nah, dia datang jadi manusia mengambil. Dari Hukuman siapa? itu. Ngambilnya dari siapa? Dari dia sendiri, bukan dari Ya ini. ngapain diambil? Dia yang punya Iya, diambil. karena konsekuennya ini. Karena hukum itu Dia sebenarnya ngambilnya terlalu dari dirinya mudah. sendiri. Tapi kan hukuman begini. Gimana sih Pak Jordan ini? Orang berdosa. Saya kan pegang pasti duit, mati. saya ngambil duit dari saya. Gimana? ya. Ya memang akan jadi seperti itu. Tetapi kan punya alur cerita. Oh Pak. mungkin gini Ustadz Alif ngambil dompet dari celana Ustadz Alif, diambil oleh Ustadz Alif gitu. Iya, makanya ngapain bikin ngapain dramanya sampai ribuan tahun kayak gitu. Iya, Ustadz Alif ngambil dompet dari Ustadz Alif, Nah. diambil tuh duitnya, terus duitnya itu dikasih ke Ustadz Alif, unik gitu. Nah, itu kan ada proses jangka waktu, Pak. Makanya Iya, jadi lihat ketika kumaha, di iya. zamannya Musa kan itu kiasannya kepada domba yang tidak bercacat celah, gitu. Ada penebusan gitu. Domba Jadi, itu disalib setiap apa dosa disembelih, Pak? Itu harus mati, tapi Pak supaya Jordan. tidak mati, makanya dia menggantikan. Pak Jordan, kalau domba itu disembelih apa disalib? Domba itu kan disembelih. Ya beda, berarti jangan disama ceritain domba dong. Kan kalau Iya, Yesus kan disalib. Iya, kan itu kiasannya. Yang penting di dalam Kok kiasan sih? surat domba itu ada darah. Itu darah. Oh, berarti Gitu. yang minta darah siapa? Yang minta darah itu merupakan Iblis. lambang dari bukan lambang. Memang penebusan dosa itu harus disucikan. Dosa itu harus dicucikan dengan darah. Jadi iya Pak kata Jordan. bahasa kasarnya itu sabunnya darah dosa itu. Pantes Pak Jordan. Coba ya di 1 Korintus 5 nomor 5, orang-orang berdosa itu diserahkannya kepada iblis. Oh, Nah, itu karena Nanti orang itu kan tubuhnya binasa, mungkin darahnya udah dihisap kali ya. Nah, baru nanti selamat rohnya.
Oh, gini Pak Alif, ada orang Kristen yang sudah percaya, kan dia setia, tapi dia masih jadi dia melakukan dua hal, kesetiaan, kepercayaan, dan dia masih aktif di dalam dosa. Lah iya, makanya Nah, bentar dulu, aku belum selesai, saya belum ceramah nih. Jadi saya itu ngedorong Pak Jordan supaya- loh, aduh. bukan motong, ngedorong. Oh iya, oke. Iya, biar orang Pak Jordan Jadi saya setuju. supaya dia selamat, maka dia akan mendapat siksaan di dalam daging itu, Bang. Lah Maka iya. Yang yang nyiksanya memberikan- iblis kan? ya Tuhan memberikan kesempatan kepada iblis seperti seperti Sampai ketika- kering tubuhnya binasa. Ya. Iya, iya, saya ini Pak Jordan itu ibarat lagi bawa mobil tua, saya dorong biar cepet, Pak Jordannya nggak mau. Padahal lagi nanjak ngap-ngapan. Dia ini sering motong jalan gitu. Bukan motong, ngedorong. Kenapa mau suka motong gitu? Bukan Itu motong, ngedorong Pak Jordan. Beda Saya dong. hilang konsentrasi ketika menjawabnya. Aduh, aku diam aja dulu lah. Bukan motong, Silakan, Bu. ngedorong. Silakan Paham nggak sih dilanjutin, Pak Jordan? Yoga. Aku izin dulu lah. Mau gimana ya? Malas aku kalau diskusi Bener nggak kayak yang tadi saya bilang Pak Jordan? Enggak lah, bukan masalah. Yang salah di mana? Yang salah narasi saya. Bukan salahnya ketika motong orang lagi ngomong. Ya berarti Terus tetap aku- bener kan? Itulah aku bilang ngedorong biar cepet. Gimana sih Pak Jordan ini? Jangan konsentrasi. Saya kalau kentut suara aja sudah mengganggu itu. Ya udahlah, kenwela paling seberajam deh. Silakan. Aduh, aku mau apa lagi nih? Mau sholat subuh Pak Jordan? Jadi tetap ya Pak Jordan itu Tuhannya harus terkutuk ya. Oh iya, karena dia menanggung. Iya. Bisa ya Jadi- Tuhan Pak Jordan terkutuk ya. Ya justru itulah keuntungan daripada orang Kristen. Kenapa tidak mendapat hukuman? Karena Yesus yang mengambil hukuman. Enak kan jadi orang Kristen. Diambilnya dari siapa itu? Ya mengambilnya dari manusia ya. Jadi Siapa itulah, namanya? daripada menjadi orang Ya, artinya namanya ada siapa percaya manusia itu? dulu. Ini hostnya ini kejangkitan sama Pak Kok Halif. nih. kejangkit? Kan saya Orang- nanya, orang lagi saya ngomong- santai lagi nanya. ngomong kok dipotong-potong. Enggak, saya nggak pernah Aku motong. duduk Saya manis mah cuma- lah. kan saya Nah, nanya silakan. gimana sih? Ya udah sok jelasin. Diambil dari siapa? Tuh, saya diem, Pak Jordan diem gimana sih? Ngomong dong. Ini saya ngomong, saya diam, hostnya Bang Kian diam. Santang, Ustaz Alif Iya, saya izin dulu. dulu bentar ya. Ya, Iya, udah. iya. Assalamualaikum. Ya, terlalu ya Bang Yoga ya. Nanti Iya, telepon Bang. siang ya. Iya bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak shalom Jordan. Pak Yoga. Pak Jordan ngomong. Tuh, disuruh ngomong diem. Apa? Itu kenapa Tuhannya terkutuk? Sudah saya katakan, karena kasihnya dia mengaruniakan dirinya sendirilah. Nggak mengaruniakan, itu mengutuk dirinya sendiri. Dialah, karena kan manusia sudah terkutuk. Supaya manusia bebas dari kutukan, dia ambil. Berarti Musa Tapi syaratnya terkutuk. percaya. Berarti syaratnya Musa percaya. terkutuk. Lo mana Pak Alif? Oh, ada di atas, sorry. Berarti Musa terkutuk. Ya jelas, namanya Abraham manusia. Terkutuk lah. Diem dicari, ngomong nanti di Yo. persekusi. Soalnya saya pikir di sebelah kanan, kok tiba-tiba sudah Enggak, di sebelah kanan saya, itu Yesus. Pak Alif gimana sih? Ini saya di sebelah kanan Bapak, Kian Santang. Iya, makanya injak saya. Kenapa tadi di sebelah kanan, kok sekarang injak kepalaku? Botak Yang di sebelah kanan injak. Bapak kan Yesus. Ya itu kan pemakaian kekuasaan. Kata Ngapain sebelah dia duduk di sebelah itu, kanan? Kenapa nggak di itu depan duduknya? bahasa kiasan menyatakan tentang wewenang. Iya, ngapain dia duduk di sebelah kanan nggak di depan? Bahasa kiasan jangan disamakan dengan pengertian Iya. asli. Kembali yang tadi Pak Jordan. Metafor,
Pak Jordan, kembali ke yang tadi. Oh, kembali ke laptop. Silakan, Ya, Pak. kembali ke yang tadi. Jadi kan berdasarkan narasi dari Mr. Paul itu, iblis itu penyelamat kan ketika orang-orang melakukan dosa. Nah, ini yang digunakan. Enggak, Kata-kata ini kalimat seperti- tanya loh Pak Jordan. Ini kalimat tanya, bukan kesimpulan, bukan. Bagaimana sekarang begini, coba jelasin Pak Alif kepada saya bagaimana bukti di dalam Alkitab iblis itu penyelamat. Lah itu kata Paulus, orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis agar tubuhnya binasa dan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Rohnya selamat nanti. Orang Kristen kan hidupnya seperti roh nanti di surga. Nah, orang pelaku maksiat, misal nih Pak Jordan pernah pesen salah satu kan micet atau apa gitu. Nah, perempuan yang biasa kayak gitu itu harus diserahkan sama iblis biar nanti selamat rohnya di hari Tuhan. Kalau tubuhnya binasa, namanya juga iblis. Iblis kan doyannya darah. Bener nggak? Udah, Bang? Udah. Ya, oke, jangan dipotong ya. Didorong, bukan dipotong. Saya nggak pernah motong. Aduh, hilang konsentrasi nih. Jadi orang yang diserahkan kepada iblis itu mendapat penyiksaan seperti Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub dalam konteks ujian, tetapi yang menyiksa Ayub adalah iblis, Tuhan izinkan. Gitu, ganti. Lah, kok jadi begitu? Kalau kisah Ayub itu kan memang ujian dari Tuhan. Ketika dia berdoa mohon kepada Tuhan, si iblisnya pergi. Nah, kalau kisah ini nanti samanya dengan kisah Paulus. Ketika iblis ada di dalam diri Paulus, iblis nggak mau pergi. Paulus berdoa sampai 3 kali tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetap iblis itu menggocoh Paulus. Disebutnya istilahnya kata Paulus ada duri dalam daging. Itu beda konteks Pak, saya paham. Itu di dalam 2 Korintus 12 nomor 7 gitu. Jadi bedakan dengan kisah Nabi Ayub. Nah tapi yang ini tadi, kalau Nabi Ayub kan bukan tukang dosa. Kalau ini di surat Paulus tadi, itu orang yang suka berdosa, suka maksiat, suka berzina. Orang itu harus diserahkan kepada iblis. Kalau di ajaran Yesus kan dia datang untuk mengajak manusia bertobat. Iblis itu bapak segala dusta, jangan diikuti. Tapi ini ada yang unik di dalam 1 Korintus 5 nomor 5. Tapi orang pelaku dosa itu diserahkan kepada iblis agar tubuhnya binasa, rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Begitu Pak Jordan. Tuh dalam kepada siapa di situ? Diserahkannya kepada siapa? Dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Lah iya, benar kan? Iya diserahkan. Tetapi Siapa di situ yang diserahkan kepada iblis Pak Jordan? Enggak, saya tanya, di situ siapa? Pelaku dosa kan? Dosa dalam jemaat, benar nggak? Iya. Iya. Benar itu. Nah, dosa dalam jemaat kan benar, itu pelaku dosa. Nah, iblis di situ orang-orang yang berdosa malah jadi penyelamat. Kenapa? Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, kan gitu. Ini ada melakukan lompatan. Bapak lupa diserahkan kepada iblis untuk apa? Biar tubuhnya binasa, rohnya selamat di hari Tuhan. Iya, tubuhnya binasa bukan diselamatkan. Ya, nanti selamat di akhirat dia rohnya. Gimana sih Pak Jordan ini? Kan udah jelas dari tadi saya bilang, kalau kepada iblis ya binasa lah. Iblis kan ya doyannya sama darah, makanya orang itu nanti tubuhnya binasa. Ya namanya juga iblis loh yang ngadepin. Jadi orang-orang pelaku dosa mau selamat itu diserahkannya kepada iblis.
Nanti kalau orang itu mati, tubuhnya binasa, rohnya selamat. Nah, iblis itu penyelamat jadinya. Ada yang salah nggak yang saya sampaikan, Pak Jordan? Aduh, saya udah nggak pakai soundcard jadi nggak bisa emot. Dang deng deng deng. Wah. Ternyata setelah penyaliban Yesus, cara penyelamatannya itu beda lagi. Ini misal nih ya, kalau kita gambarkan itu kan orang-orang baik laki-laki maupun perempuan, katakanlah mungkin maaf misal contoh, saya mungkin nggak elok nyebutnya tapi mohon maaf lah biar kita lebih jelas, misal germo gitu kan, atau yang tukang ya PSK dan sebagainya kayak gitu. Itu kan pelaku dosa, tapi dia jemaat gitu kan, dia jemaat gereja. Nah itu cara menyelamatkan orang yang pendosa seperti itu diserahkan kepada iblis. Gitu. Nanti rohnya selamat di hari Tuhan. Berarti nanti kan rohnya selamat. Pak Jordan ke mute, takutnya lagi ngomong. Saya tidak pelintir sih. Ada yang salah dengan yang saya sampaikan? Pak Jordan aman? Kang buka komal ini ada tim medisnya nggak Kang? Nggak ada, harus ditelepon dulu. Saya nggak tanggung jawab. Pak Jordan. Iya, aku ada di sini, ganteng. Mana aja? Enggak, aku di sini. Cuma kan aku belum tahu apa waktu saya atau belum. Makanya aku udah. Sekarang waktunya Pak Jordan. Terima kasih. Tolong Pak Alif di-mute dulu baru aku ngomong. Siap Pak Jordan. Pak Jordan ngomongnya mau pakai apa? Pak Jordan jangan mute saya ya, saya bisa nge-mute sendiri Pak Jordan. Iyalah, mana aku moderator sih? Ya gini. Ini ayat ini nih mengatakan. Itu di ayat mana itu? Ini yang ditanyakan oleh Pak Alif. Kemudian di pelintirnya. Orang itu harus kok kita telunjuknya serahkan. hitam Pak Jordan? Oh ya memang saya. Enggak, itu backlight. Hitam dosaku. Itu ini kenapa di open lagi? Orang saya ini bela Pak Jordan loh, gimana sih? Aku nggak perlu pembelaan. Aku biasanya bolok-bolok. Ih, Pak Jordan hitam, jorok, jorok. Udah Pak Jordan. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Jadi di sini iblis akan menyiksa dia. Tetapi rohnya iblis nggak berkuasa atas rohnya. Gitu Pak Alif. Di sini yang disiksa binasa ini adalah tubuh, bukan rohnya. Kalau roh ini tidak dapat binasa, rohnya itu akan kekal. Manusia punya roh itu kekal. Tapi tubuh ini cuma umurnya berapa sih di dunia ini, kembali kepada debu tanah. Narasi saya yang salah tadi apa Pak Jordan? Narasi saya yang salah tadi apa? Tadi kan dibilang saya melintir. Apa yang salah dari tadi yang saya sampaikan? Yang ditanya jadi penyelamat. Saya berkata di pelintir karena di sini ada penyalahgunaan. Apa yang saya salah? Yang salah di sini adalah bahwa iblis penyelamat. Itulah yang dikatakan. Sebentar dulu, lu diamlah ini.
izin dulu lah. Malas aku. Aku mau izin dulu, mungkin ini saya mau Ya udah bacain dulu, jelasin dulu itu apa Pak Jordan. Oke, jadi di sini kan manusia memiliki tubuh jiwa roh. Yang dibinasakan oleh iblis adalah tubuh, tapi keselamatan roh dari Tuhan. Bukan iblis yang menjadi penyelamat. Gitu. Loh, kalau tidak diserahkan kepada iblis gimana itu tadi? Itu kan ada iblis di situ, Pak. Ya, karena di dalam tubuh di situ manusia akan terasa disiksa. Nah, di Lah situ iya, dia mati akan kan? bertobat. Nah, Mati iblis kan? itu bisa saja membuat orang, misalnya dia menjadi impoten, bisa saja dia bekerja seperti itu. Oh, Karena jadi di bisa. dalam pembinasaan tubuh ini bisa saja ini hancur. Oh, dan tubuh lain Tuhan sebagainya. dikasih ke iblis untuk selamat. Ah, malas aku kalau motong terus ini nih. Kok motong? Kan nanya, tubuh Tuhan diserahkan ke Masih iblis. nggak masalahnya waktu saya dicuri. Pak Jordan, Oh, iya. bertanya aja deh saya. Di situ iblis berguna nggak? Hah? Iblis di situ berguna nggak? Berguna. Berguna. Tapi bukan Oke. berarti menyelamatkan. Loh, kalau tidak diserahkan kepada iblis berdasarkan di situ tertulis, bakal selamat nggak rohnya nanti? Iya jelas ini nggak akan selamat sih. Ya iya, makanya iblis berguna. Kan saya bilang tadi nggak ada yang Iya, salah loh. Memangnya iblis nggak ada guna. Dia Ya, berguna di situ. iya, dia berguna untuk membawa orang ke dalam neraka gitu. Gunanya Loh, dia gitu. selamat di hari Tuhan kok ke neraka? Gimana sih? Orang yang ikut iblis gunanya untuk membawa dia ke neraka, tapi orang neraka? rohnya ini diselamatkan gitu. Tubuhnya binasa, Pak, kok ke neraka? Iya. Tubuhnya binasa. Udah. Iya, dibawa oleh iblis ke neraka, hancur, lebur, siksaan, sakit dan lain-lain sebagainya seperti yang dialami oleh Ayub. Tapi Ayub ini kan dalam konteks ujian, berbeda dengan orang ini, orang Ya, yang di sini. jangan Ayo, disamakan ke Nabi Ayub, Pak. Pak, nggak nyambung, Pak Jordan. Nabi Ayub itu bukan pendosa. Ya, karena Pak Jordan nggak nyambung loh. Pak Kalau Ali, ini kan tentang pendosa. kau ngomong apa? Aku lagi ngomong. Bukan, tolong Pak Jordan hargai Nabi Ayubnya. Nabi Ayub itu bukan pendosa. Iya, Jadi nggak tetapi nyambung. dalam konteks ujian saya sudah katakan iblis bisa melakukan sesuatu baik dia dalam bentuk ujian maupun dalam seperti ini kebinasan ini gitu. Ya kalau ini pendosa. Iya, pendosa. Ayub kan ini ujian. Nah, kalau Ayub ujian, kalau ini apa ini? Ini memang siksaan. Lah iya beda, makanya aku bilang jangan nyebut nama-nama Iya, Nabi tapi- Ayub, nggak nyambung. Tapi kekuasaan daripada iblis bisa melakukan apa? Apa? Menyelamatkan menghancurkan tubuhnya. Tubuhnya. kekayaan daripada Ayub bisa membuat Ayub Kok jadi ke Nabi Ayub lagi sih? Iya, kan arti kekuasaan daripada iblis ini bisa membinasakan tubuh seperti yang terjadi. Please lah, jangan ke Nabi Ayub lah, please, Pak Jordan. Jangan dong. Nabi Ayub itu bukan contoh di situ, Pak Jordan. Beliau itu orang baik. Nabi Ayub itu orang yang diuji. Itu saya ngomong apa? Tapi saya nggak setuju, Pak Jordan. Makanya kalau orang Mohon lagi ngomong, maaf. kamu mau dengar tidak? Ya jangan kau sebut Nabi Kamu Ayub. tidak Nabi akan Ayub mendengar itu maksud bukan saya kalau misalnya pendosa. bahasanya, Kasih aja contoh para pelaku dosa. Iya, kalau pelaku dosa sih memang saya tidak menemukan. Tapi kekuasaan daripada iblis itu bisa membuat, contohnya kekayaan Ayub ini habis, dia sakit. Itu bukti dia berkuasa. Nggak nyambung. Tapi penggunaannya itu dalam Tuhan izinkan untuk memberikan ujian. Yang melakukan Iya, ujian kalau itu Nabi iblis. Ayub itu ujian keimanan, dia orang soleh.
Kalau Iya, ini pendosa, ini hukuman. iya jelas. Ya nggak nyambung lah. Tetapi kan iblis bisa berkuasa atas tubuh. Nih, gini, saya kasih contoh, mohon maaf. Nih, contoh yang contoh yang paralel, Pak Jordan saya yakin tidak bisa bantah. Pak Jordan, Anda tahu nggak kalau Paulus itu sejarah hidupnya dia itu pelaku dosa? Maaf. Daripada ke Nabi Ayub, saya nggak terima loh Nabi Ayub dicontohin ke pelaku dosa. Ya nggak, jangan dong. Coba Pak Jordan, kalau Paulus yang dalam narasinya kita punya teman Kristen, dia hidupnya pelaku dosa atau bukan? Udah bener ini, di-mute aja. Kenapa saya keberatan ngasih contoh Nabi Ayub? Karena nggak nyambung, nggak make sense, nggak connect loh. Nabi Ayub orang beriman, diuji oleh Tuhan kesabarannya, lolos dari ujian. Lah kalau ini pelaku dosa, beda cerita, beda konteks. Kalau ini orang pelaku dosa itu pakai nama Yesus, diserahkannya kepada iblis. Betul itu Pak Alif, tetapi di sini saya menampilkan bahwa iblis itu memiliki kekuasaan yang pertama yaitu dia bisa menguji dalam Tuhan izinkan. Yang kedua ada di dalam yang Pak Alif ini maksudkan tadi sini, dia berkuasa membinasakan tubuhnya, itu kekuasaannya dia. Lah iya, kalau di sini kita yang di 1 Korintus 5 itu Pak Jordan. Contoh nih, mereka saya bilang kan tadi pelaku maksiat, pelaku dosa tuh. PSK misal. Kalau dia diserahkan kepada iblis, kira-kira iblis itu membimbing manusia kepada kebaikan atau keburukan? Saya tanya. Nah, di situ Pak ada kata kebinasaan, berarti penghancuran. Jadi tidak ada kebaikan di sana. Jadi ini jelas berarti kalau pelaku dosa diserahkan kepada iblis, dia jadi senior dalam berbuat dosanya. Tapi setelah tubuhnya binasa, nanti dia selamat di hari Tuhan. Ya kayak gitu. Nggak ada yang saya pelintir. Justru Pak Jordan ketika ngasih contoh ke Nabi Ayub, saya nggak setuju karena nggak tepat contohnya itu. Malah seolah-olah menghinakan Nabi Ayub. Karena di sini tentang pembahasan orang pelaku dosa disetarakan dengan Nabi Ayub, orang yang beriman yang diuji oleh Tuhan, itu gak nyambung. Iya, yang saya tampilkan di situ iblis itu berkuasa. Jadi dia kalau dia bisa membinasakan kalau mau tampilkan iblis berkuasa. Betul. Nah sekarang ketika di dalam konteks kebinasan di sini, otomatis orang itu akan menderita bukan kebaikan. You understand? Iya, Kata menderita dia kan karena dia menderita dia itu karena dia bersama dengan iblis. Tapi nanti dia itu selamat. Bukan bersama Pak, diserahkan supaya iblis melakukan kebinasaan terhadap. Coba sekarang prakteknya gimana? Cara menyerahkan kepada iblis gimana coba Pak Jordan? Prakteknya kita ngomong aja, nggak perlu kita bawa ikat dia, tampar dia, nggak perlu, kita serahkan di dalam doa. Loh kok dalam doa? Iya jelas saja dalam perkataan. Iya, kepada cara menyerahkan kepada iblisnya gimana coba? Iya, saya serahkan pembuat dosa itu kepada iblis. Dalam nama seperti itu aja kok. Kata Yesus, iblis itu bapak dari segala dusta. Wah, jadi senang dia jadi lari ke konteks yang lain. Loh, bukan lari ke konteks yang lain. Apa ya, supaya rohnya diselamatkan. Kalau dalam konteks apa itu lain lagi Bang. Jangan terlalu melebor. Tidak melebar Pak Jordan. Coba sekarang caranya menyerahkan kepada iblis gimana? Saya sudah bilang tadi. Gimana? Oke sekali, jadi sudah 2 kali ya. Saya serahkan pendosa itu ke dalam tangan iblis di dalam nama Yesus. Cuma itu aja kok.
Iya, cara nyerahkan ke iblisnya Iya, gimana? didoa. Serah terima sama iblisnya gimana? Serahkan. Oh iya, perlu tanda tangan. Jadi kalau misalnya tidak tertulis, ngapain saya mau ngarang, Bang? Kan tidak dikatakan, oh bagaimana peserah terima jabatan. Ya, iya, makanya orang itu dibiarkan kan? Berarti dibiarkan kan? Iyalah, Lah iya, dibiarkan sama iblis. Sementara di tempatnya PSK itu bukan pusatnya iblis dibiarin. kan? Aduh, salah, tidak ada kata pembiaran. Lah terus makanya saya Di situ tanya gimana mengatakan- penyerahan kepada iblisnya? Atau Sudah saya ada katakan contoh seperti itu, pimpinannya, Bang. kuncennya? Ayo. Apa? Siapa yang jadi ininya, penerima registrasi iblis dan mengelola iblis, atau ternak iblisnya, atau Oh, iblis ada pengikutnya, tapi dia paling senang dalam ayat ini mengatakan dialah yang menerimanya, Bang. lah iya, diserahkan kepada iblis tadi. Aduh kan, Iya, tadi dia yang diserahkan. menerima. Jadi nggak usah tanya siapa lagi yang nerima. Dia Ya yang udah, menerima berarti dong. dia bersama dengan iblis kan? Iya, kalau sudah di tangannya dia kan. Nah, jadi bukan berarti ketika iblis mau ke Amerika dia ikut. Enggak, di dalam dirinya juga. Iblis datang. Ini milik Iya. saya. Jadi iya benar kan, pelaku Itu. dosa kalau mau selamat diserahkan sama iblis. Kalau tidak ada pertobatan, sebelum ada Nah. pertobatan. Mana lagi ini sudah tobat diserahkan sama iblis, parah kali malah. Orang percaya memang Nggak banyak nyambung. orang yang tidak bertobat. Dia tidak Jadi ini setia ada yang sungguh-sungguh janggal gitu. lagi di sini. Ketika Enggak, orang-orang yang gemar bergelimang dosa, padahal iblis itu adalah pelaku dosa, lah malah diserahkan sama iblis, ya makin senang lah iblis bergaul dengan para pendosa. Iya, tapi dia akan bukan membawa Ketika dia dia ke neraka. tubuhnya binasa, ketika dia mati, selamat nggak itu orang? Tidak selamat lah, Lah, tapi bukan berarti agar rohnya selamat pada hari Tuhan, gimana sih kok jadi Iya. dirubah? Saya tidak merubah, tetapi kan itu menyatakan bukan berarti tubuh ini masuk neraka, salah gitu. Kan ini Loh, cuma ketika kok berada masuk di neraka dunia sih? ini. Iya, saya dari tadi nggak bawa neraka loh Pak Jordan. Iya. Orang jadi bilang ngomongin tubuh di dunia. ini saat di bumi kok gitu kan. Iya betul, saat di bumi Pak Jordan. Saat di bumi ini saya bilang tadi, kalau ada pelaku dosa, pelaku maksiat, pelaku yang terima orderan om-om, misal itu kan ada yang mesum-mesum di situ tadi ayatnya kan. Nah, yang begitu tuh dosa dalam jemaat begitu, itu bukan gereja lagi yang menangani, tapi iblis. Kalau gereja tidak melayani kan visinya kelihatan. Bener nggak? Visinya masih kelihatan. Bener nggak di tetapi situ? Bener nggak yang memang saya bilang? Sekarang apakah Bener nggak yang iblis saya itu bilang barusan? salah lah, masa Lah, dikatakan tidak ada. justru itu dosa dalam jemaat gereja. Gereja Maksudnya ini itu masih tetap gereja yang menangani. Iya, gereja tidak menangani lagi. Ya tapi iya kan bukan- udah bilang aku tadi, gereja tidak menangani tapi iblis yang menangani. Aduh ya Allah, nggak ada yang saya pelintir kok di situ. Lanjutlah, Bang. Iya, nggak ada yang saya pelintir, cuman Pak Jordannya aja masih belum pede. Pak Jordannya Iya, aja tapi sebenarnya belum maksudnya percaya di diri dalam untuk menyampaikan. hal- Karena itu fakta yang tidak bisa terbantahkan kecuali Anda tidak imani. Jadi Iya. dalam pengajaran Paulus di situ, pelaku dosa dalam jemaat, ketika dia sudah berdosa, maka bukan gereja lagi penyelamatnya, tapi harus diserahkan kepada iblis. Nanti tubuhnya Fisiknya. binasa, mati Iya, dia. fisiknya. Fisiknya mati. Setelah dia mati, nanti rohnya selamat. Iya. Nah gitu. Bukan Betul, diajarkan aduh, bertobat, aduh. bukan. Semoga banyak muslim bertobat. Berarti Kok jadi tanpa bantuan iblis manusia nggak bakal selamat. Aduh. Ya. Syukur. Ya,
Ustaz Alif. Berarti tanpa ada bantuan iblis, manusia tidak akan selamat itu. Ya, Memang- 100 kerugian santan. Memang iblis itu kalau kita lihat banyak jasanya. Iya, bisa Dikasih menyelamatkan penghargaan manusia. lah. Bagus kamu bersahabat lah, karena dia ini orangnya baik juga ya. Silakan Pak Ali berteman lah. Loh, kalau kami mengutuk iblis itu, Pak, kami kutuk. Gimana sih? Lalu kenapa kamu mengatakan seperti itu? Buktinya Pak Jordan, yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa siapa? Iblis. Yang menyebabkan orang Kristen ditebus dosanya siapa? Iblis. Dosanya. Loh, berawal Iya, dari dosanya. iblis merasuki Yudas. Ada peran penting nggak di situ iblis? Iblis itu cuma menggoda supaya manusia jatuh. Lah dalam- iya. Tetapi Jadi orangnya iblis itu ini yang banyak berperan tidak bisa Kamu dibantahkan. ngomong apa? Kamu ngomong apa? Aku mengatakan bahwa memang iblis ini kan cuma merayu, bukan jadi pelaku. Jadi dosa ini adalah tergantung dirinya sendiri. Mau ikut godaan, dia menjadi pelakunya kan. Tapi yang melakukan itu adalah orangnya, bukan iblisnya. Ya iblis itu kan membisikkan Pak Jordan. Iya, merayu. Iya membisikkan rencana-rencana Menggoda. jahat. Pak, dia katakan tadi bahwa yang- Ustadz Alif ini orangnya baik, suka melintir, gitu. Apa yang saya pelintir? Tadi itu iblis menyatakan penyelamat, dia bukan penyelamat, tapi membinacakan. Gitu. Tadi yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa itu iblis. Ya iblis. Yang berperan penyaliban Yesus yang ditebus dosanya orang Kristen salah satunya siapa? Salah satunya itu sudah merupakan rencana Tuhan. Ini iblis atau bukan saya tanya. Apa? Iblis terlibat. Iblis yang membisikkan rencana jahat terhadap Yudas. Pak Jordan Iya. setuju nggak? Nah, Dia iblis merayu, juga kan? yang berperan, saya bilang. Oh, makanya dikasih penghargaan dong, kasih dia. Ya itu penghargaannya Uangnya. ketika orang-orang suka berbuat dosa. Penghargaannya Pak Jordan, penghargaannya nih, ketika orang-orang Kristen berbuat dosa harus diserahkan kepada iblis. Tubuhnya nanti binasa, diselamatkan di hari Tuhan. Ya kan? Tapi rohnya. Rohnya yang selamat, betul. Ya gitu, iya Ah. betul. Penyelamat Khotbah. rohnya orang Kristen siapa di situ Bukan tadi? Persembahan khusus untuk Pak Alif, Ustadz Alif. Ya nggak bisa dibantah orang data kitabnya Iya, kok. memang begitu. Nah, jadi Berarti gitu aja. Yesus Tapi bukan kerjasama iblis. dengan iblis Bukan ya. penyelamatnya, Pak. Dia ini Kalau kata saya sih di sini Kang membinasakan. Paulusnya, kalau Yesus enggak. Ya, Yesus Paulus itu orang kerjasama dengan iblis ya. Yesus itu bilang iblis itu bapak dari segala dusta. Nggak boleh itu. Iya. Kalau Nggak boleh Yesus dia ya. jahat. Makanya dia membinasakan itu, bukan menyelamatkan. Kedagingannya binasa, kerohannya justru selamat. Itulah ketika melakukan dosa, iblis ini menghukum dia gitu. Ya banyak berperannya. Iya, Di dalam menghukum Kristen. bukan menyelamatkan gitu. Agar rohnya selamat di hari Tuhan, Pak Iya, Jordan. di hari Tuhan, tetapi tubuhnya dihukum, disiksa oleh iblis, bukan Agar menyelamatkan. iya betul, tubuhnya Iya. binasa. Kalau sudah diserahkan kepada iblis, nanti tubuhnya binasa. Ya kan? Hancurlah dia. Setelah tubuhnya binasa, Ikat maka dia, nanti Pak. rohnya selamat di hari Tuhan. Jadi para Ya. pelaku dosa itu bukan masuk ke gereja, tapi dari jemaat gereja dikeluarkan, diserahkan kepada iblis. Iya, dikeluarkan. Iya, makanya Itu, tepuk tangan ambil untuk karung, Mr. ikat Paul. dia. Pak Alif ambil karung, ikat dia. Ah. Itu. Gitu. Makanya kenapa saya juga kaget. Oh, pantesan ada gereja, ada satanik gitu kan. Oh, mungkin karena pengaruh dari ayat-ayat ini atau surat-surat ini Paulus gitu.
Sebelum Paulus menulis ini memang setan itu sudah ada, cuma cara kerjanya dispesifikkan oleh Pak Jordan, Paulus gitu. Pak Jordan pernah lihat gereja tengkorak nggak? Belum, soalnya kan saya di daerah Ada di Ceko, ada loh. Di beberapa, kalau di Indonesia mah nggak ada karena pengaruh Islamnya kuat, karena. Tapi kalau di luar negeri itu banyak. Ini jangan-jangan tengkorak ini yang sudah diserahkan kepada iblis. Oh, bisa jadi seperti itu loh. Iya kan, selamat dia di hari Tuhan gitu. Ah ini saya coba ini ya. Dilihat dulu Bang. Ini di dalam Kang, hal kalau ini, saya tampilkan yaitu kena nggak, Kang? orang yang perbuatannya di sini Di Pak. tes aja. Sebentar dulu. Bukan, maksudnya dalam di ayat YT-nya. ini, Saya nggak live sih. Oh, saya Enggak lah ya. udah nggak lab, baru aja 1 Oh. detik. Oke, ini contoh nih. Nih. Ini kan ada nih. Ini jangan-jangan orang-orang yang sudah diserahkan kepada iblis nih. ya mungkin mereka banyak dosanya gitu loh. Jadi Lah mereka iya, menyimpang dari ajaran. makanya di sini Ajaran begini, di dalam itu tentang perbuatan bukan ajaran. Kalau perbuatan saya benarkan, tapi ajaran nggak seperti itu, gitu. Itu Ngeri sudah kali ya. menyimpang dari ajaran, Bang. lah diserahkan kepada iblis gimana sih? Iya, makanya pengajarannya itu sudah menyimpang. Beda di dalam ayat ini dia masih mengikuti pengajaran dalam Bukan dong. Alkitab. Yang sudah tidak Tetapi- bisa diselamatkan diserahkan kepada iblis tuh. Ini bangunannya aja kayak gini, kepala manusia semua. Waduh, hancurin, tolong ambil karung, ikat mereka, Bang. Nih, Coba jadi kitab suci mereka itu apa? Coba ditanya kitab suci mereka itu apa? Diklik aja dan kitab bentar ya, sucinya apa? tenggorokanku gatel. Kitab sucinya itu Bible. Coba dilihat, jangan ngomong doang. Bang. Udah dilihat Bible. Enggak kelihatan tuh, ada bukti, cuma gambar doang. Ada, itu bagaimana Bible. gereja? Gereja itu kan jemaatnya Kristen. Ada Kristen juga yang Kristen tapi nggak pakai Bible itu cuma simbol, tetapi ada tambahan-tambahan. Padahal di kata Enggak, Alkitab yang benar tidak itu perlu yang tadi, ditambah. Kristen itu emang harus membunuh manusia. Oke, Ustadz Alif, Bang Jordan, kita udah mau subuh ya. Iya, Kita betul. akhiri dulu ya. Sholat. Iya, oke.